Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Antika dengan NPM 1811100078, kelas PGMIC semester 6, UIN Raden Intan Lampung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA, SD atau MI. Yang ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 5 semester genap, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Vicky tidak hadir. Keterangannya apa Vicky tidak hadir? Oh, sakit. Ada lagi? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen sebentar ya. Alvinka hadir. Alfioni, Budi, Chelsea, Nita, Mita, Sulas. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang ingin kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, pimpin teman-temannya berdoa. Ada yang tahu hari ini kita belajar materi apa? Jika kemarin kita membahas tentang energi, pada hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Apa saja sih perpindahan kalor yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Coba Sinta jawab. Benar. Jadi seperti yang dijawab oleh Sinta, perpindahan kalor yang ada di sekitar kita itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konduksi yang pertama, dan yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Oke. Sekarang akan Ibu jelaskan apa itu konduksi, apa itu perpindahan kalor secara konveksi dan secara radiasi. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Untuk perpindahan kalor secara konduksi itu sendiri adalah perpindahan kalor yang tidak memindahkan zat pelatarannya atau disebut perpindahan seperti hantaran. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang hanya energi kalornya saja yang berpindah. Secara umum, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Pada aktivitas kita sehari-hari anak-anak, ternyata ada beberapa kegiatan yang merupakan perpindahan kalor secara konduksi loh. Misalnya nih, perpindahan kalor secara konduksi pada saat kalian membuat teh. Nah, pada saat kalian membuat teh, ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air teh panas akan terasa panas pada ujung yang satunya lagi, dikarenakan air teh panas memiliki suhu yang tinggi, sejalan dengan teori perambatan kalor yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kemudian ada lagi loh, pada saat
saat kita memasak atau menggoreng, itu juga merupakan perpindahan kalor secara konduksi, anak-anak. Nah, ketika kita menggoreng ikan, menggoreng tempe, nah ujung pegangan yang kalian pegang itu akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api atau kompor. Itu terasa panas karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian ada lagi perpindahan kalor secara konduksi yang terjadi pada saat kalian menyetrika. Nah, pada saat anak-anak sedang menyetrika baju, secara konduksi, ketika colokan setrika baju dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Nah, panas arus listrik dari elemen akan berpindah ke bagian alat besi setrika yang tebal. Kemudian yang kedua ada perpindahan kalor secara konveksi. Apa itu perpindahan kalor secara konveksi? Jadi perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan zat perantaranya disebut perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini pada umumnya terjadi pada wujud benda berupa zat cair dan gas. Apabila terdapat zat yang menerima kalor, maka zat tersebut akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan mudah bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, maka molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Adapun contoh dari perpindahan kalor pada kegiatan kita sehari-hari yaitu pada saat merebus air. Nah, pada saat merebus air itu akan menjadi lebih panas, ringan jika didekatkan dengan api. Dikarenakan air mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan dan mengalami susut. Air berubah menjadi gas atau uap air yang bergerak ke atas kemudian digantikan oleh air yang ada di atasnya lagi. Demikian dan seterusnya. Anak-anak, kalian tahu tidak akibat dari perpindahan kalor secara konveksi itu terjadinya angin darat dan angin laut yang disebabkan oleh perpindahan kalor secara konveksi loh. Nah, angin darat terjadi karena disebabkan suhu udara di daratan lebih cepat dingin pada malam hari daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik ke atas dan udara dari darat akan menggantikan udara yang naik ke atas tadi. Pada siang hari, angin laut dapat terjadi karena daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di daratan akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke daratan menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, keadaan seperti ini digunakan para nelayan untuk melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang harinya. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang diantaranya penggunaan cerobong asap pada pabrik. Selain itu, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas kalor yang tidak memerlukan zat perantara lagi. Ketika anak-anak dan teman-teman pergi berkemah bersama ke pegunungan, maka kalian akan merasakan udara di pegunungan sangat dingin. Oleh sebab itu, anak-anak perlu membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Kalian akan merasakan panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh
tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Nah, contoh dari perpindahan kalor secara radiasi yaitu warna hitam penyerap kalor radiasi paling baik. Ketika kita keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badan kita ini akan terasa panas. Mengapa demikian? Dikarenakan warna hitam adalah bahan yang paling baik dalam menyerap kalor radiasi. Oke, baiklah, sekian penjelasan materi dari perpindahan kalor di sekitar kita. Jika ada yang kurang paham atau tidak jelas, boleh bertanya ya anak-anak. Oke, baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kalian buka halaman 23. Di situ kalian pahami dan amati beberapa contoh beberapa jenis perpindahan kalor. Lalu kalian diskusikan, nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu.